Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lanjutkan di pertemuan kelima. Materi ini lanjutan dari pertemuan keempat kemarin. Nah, di pertemuan kelima kali ini atau materi kelima kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pelimpahan berkas dari penyidikan ke kejaksaan. Setelah tersangka dilakukan penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, maka setelah selesai terbukti selesai semua prosesnya, lalu langsung dialihkan ke kejaksaan. Dugaan tindak pidana sudah lengkap, berkas sudah lengkap, naik ke kejaksaan untuk disidangkan. Jadi jangan kaget teman-teman, kok tiba-tiba dari kepolisian ke kejaksaan terus tiba-tiba sidang. Makanya dari ini biar tahu bagaimana proses dari pelimpahan berkas setelah proses di kepolisian selesai dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini bagiannya biar lebih paham. Nah, setelah di atas ini penyelidikan, naik ke penyidikan seperti pertemuan keempat. Nah, setelah penyidikan ada 3 opsi. Yang pertama ada pelimpahan ke kejaksaan. Ada juga penghentian SP3. Ini perkara dihentikan karena bukan tindak pidana. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Pelimpahan berkas ke kejaksaan yaitu berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Ada juga dilimpahkan ke satuan lain. Ini bukan berhenti tapi adalah internal dari kepolisian. Misal contoh sederhana ya dari Polres ke Polda. Seperti itu. Nanti juga disampaikan di slide selanjutnya. Dari bagian ini harusnya paham setelah proses penyidikan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipahami dan apa yang dijalani oleh tersangka. Dalam proses hukum acara pidana, setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik, polisi atau pegawai negeri sipil tertentu, terdapat 2 kemungkinan akhir, yaitu berkas perkara dinyatakan lengkap P21 dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, atau penyidikan dihentikan karena alasan hukum tertentu. Pengertian penghentian penyidikan dituangkan dalam dokumen yang disebut SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Ingat SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Setelah bukti dan tersangka sudah ditetapkan, proses penyelidikan dan penyidikan selesai, proses di kepolisian selesai, maka berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk siap disidangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika proses dari kepolisian selesai, maka semua berkas termasuk tersangka, barang bukti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan ini yang mewakili negara, mewakili korban untuk maju ke pengadilan. Maka nanti jika mendengar berita atau apa sudah dilimpahkan ke kejaksaan lah, teman-teman tahu.
Yang pertama kita bahas dulu berkaitan dengan SP3, yaitu surat perintah penghentian penyidikan. SP3 ini merupakan keputusan resmi dari penyidik untuk menghentikan proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Surat ini dikeluarkan apabila ditemukan alasan hukum yang sah dan kuat bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dasar hukum dari SP3 terdapat dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, di mana yang berbunyi dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti. Peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan, dihentikan demi hukum. Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Sebab dikeluarkannya SP3 yaitu tidak cukup bukti. Artinya hasil penyidikan tidak memenuhi standar minimal alat bukti yang sah menurut hukum. Minimal 2 alat bukti. Alat bukti dulu di semester sudah dijelaskan. Nanti buka lagi alat bukti. Minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Tanpa cukup bukti, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Makanya dihentikan dikeluarkannya SP3. Alasan selanjutnya yaitu peristiwa bukan tindak pidana. Dalam hal ini, meskipun ada perbuatan, namun secara hukum, peristiwa tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Contoh perbuatan tergugat adalah wan prestasi, bukan penipuan. Penghentian lain juga ada, yaitu penghentian demi hukum. SP3 dikeluarkan dengan alasan demi hukum. Yang pertama, tersangka meninggal dunia. Jelas bila mana kasus pidana tidak bisa diwariskan. Jadi ketika tersangka meninggal dunia, maka kasus itu selesai. Perkara sudah kadaluarsa, berkaitan dengan daluarsa, dibuka lagi catatannya. Adanya nebis in idem, perkara yang sama yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Nebis in idem adalah perkara yang sama dan sudah diputus. Adanya amnesti atau abolisi. Dalam SP3 ini atau surat perintah penghentian penyidikan terdapat SOP yang itu terdalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 34 sampai pasal 39 mengatur tentang mekanisme penghentian penyidikan dan penerbitan SP3. Intinya SP3 harus melalui proses gelar perkara, dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan kepada atasan langsung. SOP ini adalah merupakan internal dari kepolisian sendiri. Jadi sebelum SP3 diterbitkan, penyidik wajib melakukan gelar perkara, terutama untuk menilai kecukupan bukti dan memastikan tidak ada aspek formil material yang terlewat. Gelar perkara dilakukan oleh fungsi reskrim di Polres atau Polda
dengan hasil yang dituangkan dalam berita acara gelar perkara yang menjadi dasar objektif penerbitan SP3. Jadi sebelum SP3 diterbitkan, tetap dilakukan gelar perkara, rapat internal di kepolisian. Ini perkara ini bagaimana? Apakah dilanjut atau dihentikan dengan alasan yang saya sampaikan tadi. SP3 ditandatangani oleh Kapolres atau Kasat Reskrim, tergantung pada level perkara. Kadang atas disposisi atau persetujuan dari Polda jika perkaranya sensitif. SP3 wajib diberitahukan kepada JPU, tersangka jika sudah ditetapkan, dan korban atau pelapor. Penyidik tidak boleh sembarangan menghentikan penyidikan, apalagi jika sudah ada 2 alat bukti yang sah, sudah ada penetapan tersangka. Jika dipaksakan bisa berujung pada pra-peradilan oleh pelapor atau korban. Nah, jadi tidak sembarangan SP3 dikeluarkan. Penyidik ya tetap berhati-hati dalam melangkah atau menetapkan tersangka atau menghentikan perkara. Karena ini juga berkaitan dengan korban dan juga tersangka. Nah, selanjutnya upaya korban terhadap SP3. Bila mana SP3 dikeluarkan oleh kepolisian, sementara korban tidak terima, ini ada upaya. Jika SP3 dikeluarkan, maka penyidikan resmi dihentikan. Tidak ada proses hukum lanjutan terhadap ke penuntutan. Pihak korban dapat mengajukan pra-peradilan pasal 77 KUHP untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Jadi SP3 bukan keputusan yang mutlak, tidak bisa digugat. Jika kemudian hari ditemukan novum bukti baru yang signifikan, maka penyidikan dapat dibuka kembali. Nah, selanjutnya yaitu pelimpahan berkas ke kejaksaan, yang poin 2. Dalam praktek hukum acara pidana dikenal dengan ada kode P. Pasti teman-teman juga bingung apa itu P. Ada P21, P19, pasti pernah lihat. Yang digunakan jaksa dan penyidik dalam proses penyerahan dan pemeriksaan berkas perkara. Istilah ini sebenarnya tidak ada dalam KUHP, tetapi merupakan produk praktek teknis antara Polri dan kejaksaan yang berasal dari sistem administrasi surat menyurat kejaksaan dan diadopsi secara nasional. Istilah P di atas adalah bagian dari sistem koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang muncul dalam praktek dan kemudian dibakukan secara administratif. Meskipun bukan berasal dari KUHP, istilah ini penting untuk dipahami karena menjadi praktek baku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi P adalah sebuah istilah koordinasi internal atau kode internal antara jaksa dan penyidik. Barangkali teman-teman nanti ada yang jadi penyidik atau ada yang jadi jaksa, istilah P ini harus paham betul. P ini digunakan hanya untuk surat menyurat dalam berkas perkara. Ada beberapa macam P, ada P19, P21, P20, P18. Yang sering digunakan adalah P19 dan P21. P19 adalah petunjuk jaksa kepada penyidik. Surat yang dikeluarkan jaksa penuntut umum kepada penyidik ketika berkas perkara dinyatakan belum lengkap secara formil atau material dan perlu dilengkapi. Dasarnya pasal 110 KUHP dan pasal 138 KUHP.
Tujuannya untuk memberi petunjuk tertulis kepada penyidik tentang apa yang perlu dilengkapi, baik itu keterangan saksi, barang bukti, unsur belum terpenuhi. Setelah menerima P19, penyidik wajib melengkapi berkas dan mengirimkan ulang ke jaksa. Ketika penyidik kepolisian sudah lengkap, sudah selesai, diserahkan ke kejaksaan. Nah, namun menurut jaksa harus ada yang perbaikan. Dari berkas itu dikembalikan ke penyidik kepolisian lagi. Pak, ini ada revisi. Seperti ada revisi gitu. Tolong diperbaiki dan segera setelah selesai dikembalikan ke jaksa lagi. Jadi istilah revisi bukan hanya di kampus, di internal kepolisian dan kejaksaan pun juga ada. Selanjutnya P21. P21 adalah pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap. Surat yang dikeluarkan oleh jaksa yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap secara formil dan material, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dasarnya di pasal 138 KUHP. Konsekuensinya, setelah P21 penyidik harus melaksanakan tahap 2, yaitu menyerahkan berkas barang bukti tersangka. Setelah tahap 2, maka kendali perkara berada sepenuhnya di tangan jaksa. Nah, ketika berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, oh ternyata sudah lengkap, sudah di ACC oleh jaksa, maka memberitahukan perkara sudah lengkap atau kode P21. Setelah P21, penyidik kepolisian harus segera menyerahkan tersangka. Jadi tersangka yang berada di tahanan Polrestabes atau di Polda dan berkas barang bukti segera dipindahkan ke kejaksaan. Dan otomatis menjadi tahanan kejaksaan setelah P21. Istilah lain ada P17, yaitu permintaan dari jaksa agar penyidik menyerahkan ke berkas perkara, amal koordinasi istilahnya. Ada P18, pemberitahuan bahwa jaksa telah menerima berkas dari penyidik atau tanda terima berkas. P20, pemberitahuan dari jaksa bahwa perkara belum lengkap dan penyidikan masih berjalan. Mirip P19 tapi lebih administratif. P22 yaitu surat kejaksaan yang menyatakan bahwa tersangka dan barang bukti telah diterima. Setelah P21, barang bukti telah diterima, diserahkan tersangkanya dan juga barang buktinya, maka terbit P22. Jadi ada 6 P. P17, 18, 19, 20, dan 21 dan 22. Berikut diagram alur permintaan berkas biar teman-teman lebih paham. P17, P18, P19. Masuk ke P21. Setelah P21 yaitu ada tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Jadi setelah berkas ternyata sudah lengkap, sudah di ACC oleh kejaksaan, segera dari pihak kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Setelah diterima, jaksa mengeluarkan P22 atau telah menyatakan menerima tersangka dan barang bukti. Jadi tahanan dipindah dan juga barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah P22, maka
kewenangan penyidik telah selesai dan perkara sudah diambil alih oleh jaksa. Istilah P merupakan bagian dari sistem koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Istilah ini penting untuk dipahami karena menjadi praktik baku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, tadi ada yang pertama yaitu pelimpahan berkas ke satuan lain. Apa itu pelimpahan berkas ke satuan lain? Pelimpahan berkas ke satuan lain bukanlah bentuk penyelesaian perkara, melainkan bagian dari penataan tugas internal Polri untuk menjamin penyidikan dilakukan oleh satuan yang tepat secara kewenangan, baik itu material dan teknis. Pelimpahan berkas ke satuan lain adalah pemindahan penanganan perkara dari satu unit atau satuan penyidik ke unit satuan penyidik lain dalam lingkungan Polri. Biasanya dilakukan karena kewenangan material. Satuan yang menangani sebelumnya bukan yang berwenang berdasarkan jenis pidana. Kewenangan struktural yaitu perkara melampaui batas yurisdiksi, misalnya dari Polres ke Polda. Efisiensi penyidikan yaitu satuan lain memiliki kemampuan teknis lebih lengkap, itu cyber, tipikor, narkoba, dan sebagainya. Nah, dari pelimpahan berkas adalah kewenangan internal Polri. Bisa dari Polres ke Polda atau Polda ke Polres. Itu berdasarkan kewenangan material dan kewenangan struktural. Serta juga efisiensi penyidikan. Itu jadi dari unit cyber ke unit tipikor atau unit narkoba dan sebaliknya. Namun dalam hal ini kembali lagi nanti setelah dilakukan penyidikan oleh kepolisian, setelah nanti ujung-ujungnya juga P21 atau SP3. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Setelah pelimpahan ke satuan lain ya ujungnya tadi P21 atau SP3. Diatur secara internal di Perkap nomor 6 tahun 2019. Contoh sederhana berkaitan dengan pelimpahan berkas ke satuan lain. Agar polisi menerima laporan tentang pencurian sepeda motor. Dalam pengembangan kepenyidikan ditemukan bahwa pelaku juga menyimpan narkotika. Karena dugaan narkotika adalah tindak pidana lex spesialis, maka perkara diserahkan ke satuan narkoba. Kedua yaitu Polsek menangani kasus penipuan biasa. Nah, namun dalam penyidikan terungkap bahwa pelaku adalah jaringan antar kabupaten melibatkan ke beberapa korban dan kerugian ratusan juta. Maka kasus dilimpahkan ke Satreskrim Polres. Jika skalanya provinsi, maka dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda. Jadi naik. Dalam kasus penipuan, ternyata korbannya banyak dan ini jaringan nasional, jaringan kabupaten atau jaringan provinsi, maka dilimpahkan ke Polda. Seperti itu berkaitan dengan pemindahan berkas ke satuan lain. Tapi tetap ingat di ujungnya ya P21 dan SP3, milih mana? Milih. Selanjutnya ada pemindahan tahanan dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan. Ini tahap 2 dalam bagan tadi, yaitu terdapat dalam tahap 2.
P21 sendiri bukan pemindahan tahanan. P21 hanyalah surat pemberitahuan dari jaksa bahwa berkas perkara telah lengkap, tapi belum ada penyerahan fisik tersangka atau tahanan. Jadi setelah P21 itu hanya menyerahkan berkas, bukan sambil sama tahanannya. Jadi berkasnya dulu baru tahanannya. Kapan pemindahan tahanan dari Polres atau kepolisian ke kejaksaan? Pemindahan tahanan terjadi setelah tahap 2. Tahap 2 adalah istilah dalam praktek hukum untuk menyebut penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Kapan dilakukan? Setelah P21 diterbitkan. Jaksa dan penyidik mengatur jadwal pelimpahan tahap 2. Biasanya disepakati dalam waktu beberapa hari, maksimal 3 hari dalam praktek. Yang diserahkan dalam hal ini adalah tersangka, barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya, termasuk status penahanannya. Jadi dari tahanan kepolisian ke tahanan kejaksaan. Pemindahan penahanan dari tahanan Polri ke tahanan kejaksaan. Jika tersangka dalam kondisi ditahan kepolisian, maka setelah tahap 2, status tahanan berpindah tanggung jawab ke kejaksaan. Jaksa akan menerbitkan surat penahanan baru berdasarkan pasal 21 KUHP. Tempat penahanan bisa tetap di rutan, tapi secara administratif yang bertanggung jawab adalah kejaksaan. Jadi jangan bingung kapan pemindahan tersangkanya. P21 tahap 2. Setelah tahap 2 yaitu jaksa ambil alih penuntutan jika ditahan statusnya jadi tahanan kejaksaan. Berkaitan dengan jangka waktu penahanan, ini perlu juga diketahui. Dalam penyidikan, jangka waktu maksimal yaitu 20 hari ditambah 40 hari jika diperlukan perpanjangan. Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam penuntutan, dua 20 hari ditambah dengan 30 hari yaitu 50 hari. Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena tidak ada batas waktu eksplisit antara P21 dan penuntutan, maka jangka waktu penahanan menjadi rem utama untuk membatasi lamanya proses pasca penyidikan. Dalam proses penahanan atau tahap penyidikan yaitu 20 hari pertama bisa diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum. Sedangkan penahanan jaksa setelah tahap 2, 20 hari dapat diperpanjang 30 hari oleh ketua pengadilan. Total 50 hari dalam tahap penuntutan. Jika penyidik sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti, maka jaksa hanya punya waktu 50 hari untuk segera melimpahkan ke pengadilan. Jika tidak, dalam waktu itu tersangka wajib dibebaskan demi hukum. Jadi setelah jaksa menerima
perkara menerima ada waktu maksimal 50 hari untuk segera menyusun dan membuat dakwaan dan melimpahkan berkas ke pengadilan agar segera dilakukan persidangan. Nah, di tahap penyidikan ada yang namanya RJ. Pasti teman-teman juga pernah dengar apa itu restoratif justice. Restoratif justice ini biasa dilakukan sebelum SP3 keluar. Ketika RJ berhasil, maka SP3 dikeluarkan. RJ sendiri adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak semata-mata menitik beratkan pada hukuman bagi pelaku, tetapi fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jadi dalam gelar perkara, ketika korban dan pelaku ini dipertemukan dan ditengahi oleh kepolisian, maka RJ ini bisa muncul, artinya damai antara pelaku dan korban bisa memberikan kesepakatan. Dalam pendekatan ini yang dikejar bukan hanyalah siapa yang salah dan harus dihukum, tetapi kerugian korban bisa dipulihkan. Apakah pelaku menyadari dan bertanggung jawab? Apakah hubungan sosial dapat dipulihkan? Jadi intinya adalah dipertemukan antara korban dan pelaku. Dalam hal ini korban mungkin sudah minta maaf dan siap mengembalikan kerugian dari korban itu. Dasar hukum dari RJ itu Perkap nomor 8 tahun 2001, Surat Edaran Kapolri nomor 2/2/2001 tentang penegakan hukum yang humanis dan berbasis keadilan restoratif. Ada juga Perja nomor 5 tahun 2019 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. RJ juga bisa dilakukan oleh kejaksaan.
Karena jaksa boleh menghentikan penuntutan demi keadilan untuk perkara ringan. Tujuan RJ yaitu memulihkan kerugian korban, membangun tanggung jawab pelaku secara sadar, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, dan mengembalikan harmoni sosial. Menyelesaikan perkara tanpa membebani lembaga pemasyarakatan. Contoh sederhana, seorang anak mencuri sandal tetangganya. Korban tidak ingin perkara dilanjutkan, pelaku meminta maaf dan mengembalikan sandal atau memberi baru. Mereka menandatangani surat kesepakatan damai dan penyidik tidak melanjutkan perkara dan dikeluarkan SP3. Contoh lain juga bisa dikatakan sebagai penipuan. Si korban dirasa dirugikan, namun pelaku menyadari dan meminta maaf dan siap mengembalikan kerugian korban. Seperti sandal inilah. Karena korban yang dirugikan sandal. Jika pelaku mau memberikan baru sandalnya atau yang mirip dengan sandal itulah, pastinya si korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan karena sudah dipulihkan sesuai dengan tujuan RJ, yaitu memulihkan kerugian korban. RJ ini merupakan sebuah inovasi baru, gebrakan baru di dunia hukum, dan juga tugas teman-teman bagaimana hukum ini bisa win-win solution, atau ini artinya memberikan solusi yang memang benar-benar adil dan disetujui oleh korban maupun pelaku. RJ di sini bukan berarti pelaku bebas dari tanggung jawab. RJ adalah cara hukum memberi kesempatan untuk memperbaiki, bukan sekedar menghukum. Dunia peradilan masa depan bukan pendekatan yang lebih empatik, dan kalian sebagai calon praktisi harus menguasai rasa empatik ini. Sekian untuk pertemuan kelima, kita lanjutkan untuk pertemuan ke-6.